walafiat. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat dokumentasi, acara yang kelima acara inti yakni pemaparan materi, acara yang keenam sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup. Sebelumnya, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Nur Fitriana Aulia. Kepada Kak Nur Fitriana Aulia, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا راعنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Lanjut ke acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Bapak Prodi Akuntansi. Ada Bapak Dr. Haji Suripto SEMAK CSRS. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Suara saya bisa didengar? Bisa Pak. Terdengar Pak, terdengar Pak. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang terhormat pembina Asifa, Ibu Ustazah Lilis Karlina, SEMAK. Yang terhormat eh, Ketua Divisi Kemahasiswaan di Prodi Akuntansi Unpam, Ibu Ustazah Hajah Suciati Mu'anifah, SEMMMAK. Kemudian yang terhormat Ketua Asifa, MC, dan juga yang membaca Al-Quran dengan merdu, kalau tidak salah Nur Fitriana tadi kalau tidak salah. Ya. Kemudian rekan-rekan semuanya yang tergabung pada Zoom siang hari ini. Pertama, yang utama pada siang hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya diberikan barokah sehat, panjang umur, diberikan nikmat kesempatan sehingga siang hari ini kita sama-sama dapat berkumpul melalui Zoom meeting ini dalam rangka kita menyelenggarakan pelatihan tahsin yang insya Allah akan dibimbing oleh guru kita, Ibu Hajah Suciati Mu'anifah. Mudah-mudahan hadirnya kita di ruang ini dalam rangka thalabul ilmi mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW dan insya Allah kita mendapatkan syafaatnya fid wa dunya wal akhirah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman yang tergabung di dalam Sifa, ya, yang telah menyelenggarakan acara yang luar biasa bagus ini, yaitu pelatihan tahsin, mahir membaca Al-Quran, mantapkan kepribadian Muslim. Ini temanya luar biasa sekali. Juga menumbuhkan generasi intelektual yang cerdas dan berakhlak Qurani. Ya, jadi, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas nama pribadi, atas nama Prodi Akuntansi Universitas Malang. Terima kasih kepada Asifa, ya, di tengah hiruk pikuk modernisasi, digitalisasi, tapi teman-teman di Asifa menyelenggarakan pelatihan tahsin, ya, Al-Quran ini dengan luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi niat baik kita, thalabul ilmi kita, sekali lagi mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, acaranya lancar, sukses, dan insya Allah memberikan berkah manfaat untuk kita semuanya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembina Asifa, yaitu Ibu Ustazah Lilis Karlina, SEMAK, yang telah membina para mahasiswa di Prodi Akuntansi Unpam dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang positif dan konstruktif ini. Harapan kita semuanya sekali lagi, ya meskipun kita belajar akuntansi, belajar bagaimana posting jurnal dan lain sebagainya, tapi tetap kita juga mempelajari Al-Quran. Itulah kehebatan Asifa yang luar biasa. Ya, kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Suciati Mu'anifah, ya, yang nantinya akan memberikan pelatihan mengenai tahsin, bagaimana cara membaca Al-Quran, makhrajul hurufnya, dan lain sebagainya. Harapannya mudah-mudahan ilmu yang akan diberikan kepada kita semuanya menjadi ilmu yang berkah manfaat. Insya Allah, mudah-mudahan kita doakan guru kita, Bu Suciati Mu'anifah, nanti dia diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, ya, mudah-mudahan dapat membimbing kita dan insya Allah kita semuanya ketularan ilmu-ilmunya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai bentuk apresiasi saya kepada teman-teman di Astiva, ya. Mudah-mudahan semuanya semangat untuk mempelajari Al-Quran. Insya Allah, ya,
kita akan menjadi generasi yang Qur'ani, berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke MC. Silahkan MC. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya, langsung dokumentasi. Cara selanjutnya itu dokumentasi. Mohon untuk kepada para peserta untuk menyalakan kameranya karena kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu. Dan kepada panitia divisi Markom dipersilahkan. Dah. Oke. Markom. Hmm. 3299 berapa tuh? Dolar loh. Bayarnya dolar. Oke, terima kasih semua atas partisipasinya. Lanjut ke acara selanjutnya yaitu acara inti yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Suciati Muanifah SEMMMAK. Kepada Ibu Suciati Muanifah, waktu dan tempat dipersilahkan. Cuma segini. Baik, izin tes. Terdengar, Meila? Terdengar Ibu, terdengar jelas. Alhamdulillah. Mohon maaf, saya kendala jaringan nih, jadi saya nebeng ke Bu Lilis. Izin Pak Kaprodi dan teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kaprodi kita, Bapak Dr. Haji Surito SEMAK, mudah-mudahan Bapak selalu dinaungi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat juga Ibu Pembina Asyifah ada di samping saya nebeng di Zoom-nya beliau, Ibu Lilis Karlina SEMAK, mudah-mudahan Bu Lilis selalu diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Dan tentunya kepada rekan-rekan mahasiswa, terutama di sini ada Ketua Umum Asyifah atas nama Dalila. Mudah-mudahan beliau tetap semangat hingga terus menjalani dan melaksanakan proker-proker Asyifahnya sampai tuntas. Kemudian kepada rekan-rekan mahasiswa panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini, alhamdulillah semoga Allah selalu berikan kemudahan juga buat tentunya teman-teman panitia dalam menjalankan proker yang ada. Dan tak lupa pula sahabat-sahabat mahasiswa Universitas Pamulang yang tergabung dalam kegiatan Asyifah hari ini, mudah-mudahan Allah selalu berikan kesempatan untuk teman-teman selalu mengikuti kegiatan tolabul ilmi atau menuntut ilmu agama yang insya Allah dengan agama akan kuat dan tentu akan selalu diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala dan pun menjadi harapan dan tujuan kita insya Allah tercapai. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini tidak perlu panjang kali lebar ya, tidak perlu formalitas. Grogi Pak Kaprodi. Mohon izin ya Bapak ya, mudah-mudahan nanti dalam penyampaian itu jika ada kesalahan atau mungkin ada salah-salah dalam penyampaian ilmunya, mohon nanti sama-sama kita sharing saja ya teman-teman. Tidak bermaksud menggurui, namun di sini karena saya awalnya sedikit informasi ya teman-teman. Sebelum Asyifah berdiri, kami merintis terlebih dahulu kegiatan tilawah, di mana tilawah ini sebelumnya di tahun 2019 di program studi S1 akuntansi diinisiasi oleh Prodi dan juga tentunya Bapak Ibu dosen yang tergabung dalam kegiatan tilawah ini sudah menyelenggarakan kegiatan tilawah di mana kegiatan tersebut belum disyahkan oleh organisasi mahasiswa oleh LKA. Jadi kami masih ngebentuk dalam bentuk
kegiatan-kegiatan yang cukup dengan kegiatan mengaji saja. Walaupun dulu ada LKA, namun LKA belum seperti sekarang ini ya, teman-teman sudah ada mengaji, kampus mengaji dan lain sebagainya. Namun dulu belum ada, kami merintis kegiatan tersebut. Alhamdulillahnya di tahun 2023 kalau tidak salah ya, itu sudah disyahkan. Jadi alhamdulillah UKM Asyifa ini sudah sah menjadi organisasi mahasiswa yang diinisiasi oleh program studi S1 akuntansi. Mudah-mudahan ini tetap terus berjalan dan tetap terus ada program kerja yang baik sesuai dengan implementasi visi misi prodi dan juga sesuai dengan visi dari UKM Asyifa itu sendiri. Jadi mohon dukungan teman-teman semua. Coba saya mau cek sound teman-teman yang hadir di sini. Ada berapa yang hadir, Mbak Mela? 50 ya, termasuk dengan kami, alhamdulillah. Boleh izin sebelum saya menyampaikan materi, di dalam pelatihan tahsin Al-Quran, tentu teman-teman sudah paham di sini akan belajar apa sih gitu ya. Belajar apa? Insya Allah kita akan belajar tentang bagaimana memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Mungkin teman-teman sudah bisa membaca Al-Quran, bahkan sudah paham huruf hijaiyah apa. Namun di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa tahsin ini penting. Tahsin ini perlu dipelajari karena ada orientasi utama yang nantinya bisa mempengaruhi kepada kegiatan-kegiatan ibadah kita di kemudian hari. Nah, sebelum itu izin bertanya, nanti tolong dijawab saya atau siapapun itu. Saya bertanya tentang siapa yang ingin mulia di hadapan Allah bersama Al-Quran. Boleh dijawab saya melalui chat saja atau dengan emotikon jempol. Yuk, ditunggu. Sih, nggak kelihatan. Ya itu emot. Maaf ya. Masya Allah, ada berapa orang? 2 orang. Yang lain mana? Dari 51 nih. Siapa yang ingin mulia di hadapan Allah melalui Al-Quran? Masya Allah. Keren, banyak. Wah, banyak yang jempolnya 4. Berarti jempol tangan dan jempol kaki ikutan ya. Oke, boleh melalui reaction juga boleh, nggak hanya di chat, teman-teman kayak reaksi, love atau jempol atau apapun silakan. Saya ingin meramaikan grup dulu. Lihat dari antusias teman-teman. Kalau teman-teman sudah antusias, berarti saya yakin kegiatan ini sangat baik untuk diteruskan. Jadi tidak hanya cukup hari ini saja, next time bisa kita laksanakan kembali. Oke, karena di dalam membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran itu tidak hanya bagaimana memahami huruf hijaiyah saja, namun di sana nanti teman-teman harus pahami apa sih terkait dengan cara membacanya, makharijul hurufnya, tajwidnya dan lain-lain. Oke, sudah banyak? Ada berapa Mbak Mela yang nunjuk saya? Berarti teman-teman ini sudah meyakini bahwa teman-teman ingin mulia bersama Al-Quran, mulia di hadapan Allah bersama Al-Quran. Oke, baik. Alhamdulillah. Ya, atau bahkan ada yang mau menjawab secara langsung juga boleh. Saya ingin mulia di hadapan Allah melalui Al-Quran. Tidak ada? Udah banyak ini, Bu. Oh yes, banyak ya Mbak. Kita santai aja ya Mbak Mela ya, nggak perlu formal-formal banget. Iya, karena saya paham di sini membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran itu harus fun, have fun ya, nggak boleh tegang, nggak boleh menakutkan, bahkan nggak boleh terlalu kita khawatir dengan bagaimana malu-malu, itu nggak boleh. Karena biasanya fenomena yang ada teman-teman sedikit cerita. Jadi biasanya orang terasa minder ya, ingin belajar memperbaiki bacaan Al-Quran tuh ini yang terjadi di daerah saya, nggak tahu di daerah Anda ya. Mudah-mudahan di daerah teman-teman nggak ada yang seperti yang saya alami. Di daerah tempat saya tinggal itu banyak sekali, bahkan usia-usia yang sudah dewasa seperti teman-teman remaja sampai di orang dewasa, orang tua gitu ya. Mereka merasa mindernya ini begini, sudah dewasa kok baru belajar Al-Quran. Nah, itu yang salah. Justru ketika kita sudah dewasa, kita harus memperbaiki introspeksi diri, apakah
sudah sampai mana sih bacaan Al-Quran kita sehingga kita tidak mau belajar. Nah, dari situ kita termotivasi, semangat untuk mempelajarinya. Kan ketika kita usia dewasa, tentu yang harus kita harapkan adalah ridho Allah. Nah, ketika kita membaca Al-Quran tapi tidak mendapatkan ridho dari Allah, apa yang akan kita alami? Apa yang akan kita dapatkan? Tentu banyak hal dampak buruknya gitu. Jadi mulai dari sekarang hindari atau bahkan hapus kalimat kita minder gitu ya teman-teman. Jadi walaupun di usia sekarang udah dewasa, misalnya udah mahasiswa nih Bu, baru belajar Al-Quran, nah itu tidak masalah. Justru teman-teman sudah bagus. Saya yakin yang hadir di sini adalah orang-orang yang menjadi pilihan Allah, karena tidak sembarang orang yang terpilih untuk belajar membaca Al-Quran gitu. Jadi saya apresiasi sekali buat teman-teman, tepuk tangan buat teman-teman semuanya, bahwa kalian adalah orang-orang pilihan yang nantinya akan mendapat ridho dari Allah dan mulia di hadapan Allah melalui Al-Quran. Oke, baik, saya lanjutkan di sini di slide pertama. Nah, slide pertama sudah jelas ya, sudah terpampang jelas bahwa tahsin adalah sebuah metode dalam mempelajari Al-Quran sesuai kaidah yang benar. Kaidah yang benar ini biasanya bisa disebut dengan tajwid. Nah, gitu. Bukan saya masyarakat. Ya ini yang kelihatan. Ini ya, tulisannya nggak kelihatan. Iya. Saya gaptek nih, soalnya laptopnya canggih banget nih teman-teman, jadi ketahuan saya pinjam laptop nih. Baik, belum, masih slide pertama, Bella, masih slide pertama. Tapi saya jadi nggak lihat orangnya, Bu Lilis. Gimana caranya? Ini nggak kayak laptop saya nih, jadul. Oke, baik. Maaf ya teman-teman, gaduh sedikit. Nah, izin, di sini ada asal kata dari tahsin. Bahasa tahsin itu diambil dari bahasa Arab. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang dari pesantren, ada yang dari madrasah ibtidaiyah dulunya, atau bahkan dari madrasah sanawiyah, aliyah, nah, mungkin pernah mendapatkan materi yang mempelajari rumus atau kaidah membaca Al-Quran melalui kitab sorof ya, atau tasrif. Nah, di sini ada tasrifnya. Tasrif asal kata tahsin itu berasal dari bahasa Arab hasana, yuhassinu tahsinan. Nah, hasana ini berasal dari kata bagus. Kemudian yuhassinu, seperti teman-teman belajar ini ya, bahasa Inggris itu kan ada verb 1, verb 2, verb 3 gitu ya. Nah, ini pun sama. Jadi kalau verb 1 itu hasana, verb 2 yuhassinu tahsinan. Nah, berarti kata tahsin itu berasal dari bahasa Arab yang sebelumnya kosakata hasana. Artinya membaguskan atau memperbaiki. Boleh dikasih gambar? Orangnya mana nggak kelihatan. Nah, tapi tulisannya kan. Iya. Ini sini, sebelah sini. Bisa nggak canggih banget. Maaf ya kegaduhan sebentar. Nah, ini tuh kayak gitu tuh. Tampilan galeri, tampilan. Oke, baik. Nah, nggak ketemu. Wah, kelihatan orangnya semuanya. Mau lihat kayak gini, tapi nanti teksnya. Oke, baik teman-teman. Bu Lilis. Bisa tampilan dulu. Oh, nggak bisa ya, wis. Ya udah, Nela bantu saya slide itu ya materinya. Ini saya benar-benar kendala nih karena laptopnya terlalu canggih. Baik, tadi untuk bahas slide pertama tentang definisi tahsin. Berarti kalau teman-teman sudah paham makna dari tahsin itu adalah memperbaiki atau membaguskan, teman-teman sudah paham nih, oh berarti baca Al-Quran itu harus diperbaiki atau dibaguskan. Tapi bukan berarti membaca yang dibaguskan itu, oh berarti pakai nada-nada ya Bu. Tidak. Dalam hal ini, tahsin atau membaca bacaan Al-Quran itu sesuai kaidah tajwidnya. Tadi tajwid itu kan seperti kalian membaca bahasa Arab tadi hasana. Hasana pakai tasydid, berarti cara membacanya harus ditekan sinnya. Kan gitu ya, nggak boleh langsung hasanah. Nah, tidak. Nah, itu disebut tajwid. Slide kedua, Mela. Izin, slide kedua. Nah, terus faidahnya apa sih kita harus belajar tahsin? Yang pertama,
terkait dengan refleksi keimanan seorang muslim terhadap Al-Quran. Jadi kalau teman-teman sudah mengakui dirinya sebagai seorang muslim, mungkin tertera di KTP-nya Islam gitu ya, tapi bukan hanya Islam KTP saja, harus direfleksikan melalui apa? Tadi keimanan seseorang tersebut direfleksikan melalui bacaan Al-Qur'annya setiap hari, atau misalnya minimal sehari satu ayat atau berapa kali dalam mempelajari Al-Qur'an. Nah, itu adalah bagian dari. Dan yang kedua, mencapai kualitas yang terbaik dalam membaca Al-Qur'an. Jadi baca Al-Qur'annya tidak ngasal, tidak asal sebut huruf a, ba, ta, sa, tidak, tapi ada kaidah membacanya. Tadi harus berdasarkan tajwidnya, aturan tajwidnya. Kemudian yang ketiga, mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan Al-Quran. Jadi pertama kali yang mengajarkan Al-Quran itu siapa? Justru Rasulullah dapat hidayah atau dapat wahyu melalui ya, itu awal kali adalah membaca Al-Quran gitu. Jadi makanya ada surat Iqra gitu ya. Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi, itu awal mula Rasulullah diajarkan mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril dengan Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman sudah paham Al-Quran nih, huruf hijaiyah sudah paham, kemudian cara membacanya belum paham, itu bakal mempengaruhi makna ketika teman-teman salah dalam pengucapan lafadznya. Misalnya ada kata qul huwallahu ahad. Nah, itu kan qaf ya pakainya ya, qul gitu. Beda dengan kita tidak paham nih cara membaca huruf qaf dan huruf kaf gitu. Kemudian karena saking tidak tahunya, kita salah melafadzkan. Misalnya yang tadi qaf berubah menjadi kaf. Qul huwallahu ahad. Nah, itu sudah mempengaruhi makna teman-teman. Kata qul saja, qul ya pakai qaf, itu maknanya katakanlah gitu kan ya. Tapi kalau ketika menggunakan kata huruf kaf, itu berubah maknanya menjadi kul, makanlah. Nah, fatal nggak tuh kalau misalnya kita membaca Al-Quran dengan mengubah makna dan pelafalan ya makharijul huruf kita yang salah. Nah, fatal. Maka hati-hati, untuk menghindari itu lebih baik kita mempelajari melalui tahsin. Kan jadi aneh nggak lihat orangnya. Oke, terus mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan Al-Quran. Maka tadi di awal, bukan saya bertanya kepada teman-teman siapa yang ingin mulia di hadapan Allah melalui Al-Quran. Ini pencapaian yang paling baik adalah kita bahagia, baiknya maupun akhirat. Nah, gimana cara kita bahagia dan bahagia di dunia dan akhirat? Tentu atas ridho Allah. Contoh kecil, kita mau di dunia uangnya banyak ya, tapi lain misalnya susah memenuhi segala tugas dan tanggung jawab kuliah misalnya, walaupun duitnya banyak nih, kemana-mana bisa, tapi ternyata Allah nggak mengizinkan itu. Nah, kira-kira kita senang nggak kalau ada hal seperti itu? Tentu nggak senang ya, kita malah sedih, bahkan stres ujung-ujungnya. Nah, itu karena apa? Kita tidak bahagia dari sisi dunia. Namun sebaliknya, kalau misalnya kita nggak punya duit, tapi kita happy kok, mau ibadah bisa, mau pergi ke kampus bisa, segala upaya usaha kita, urusan kita juga dimudahkan sama Allah. Happy tentunya ya, tentu kita akan terasa tenang hidup kita karena kita yakin bahwa pertolongan Allah, bahwa ridha Allah itu selalu ada jika kita memahaminya atau jika meyakininya. Oke, selanjutnya. Next selanjutnya hadis, ada tampilan hadis kecil. Sebentar, masih slide yang atas. Nah, hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Lagi-lagi kita belajar Al-Qur'an. Jadi jadikan satu prinsip utama teman-teman. Hadis yang paling simpel, bukan hadis ini juga boleh, tapi banyak hadis yang berkaitan dengan Al-Quran ya, faidah membaca hadis tentang
orang yang paling baik orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Makanya saya senang kalau misalnya dimintain Ashifa untuk mengajarkan Al-Quran walau satu ayat. Saya senang karena Allah sudah menjanjikan nih, oh kalau orang yang berani mengajarkan Al-Quran dan mau membaca, belajar, dan juga mengajarkannya, itu adalah bagian dari orang-orang yang baik. Nah, seperti itu teman-teman. Itu yang saya jadikan prinsip dalam hidup saya. Jadi, saya selalu misalnya ada teman-teman yang mau belajar Al-Quran dengan saya walaupun huruf hijaiyah, itu saya senang banget. Karena apa? Selain pahalanya terus mengalir, saya juga dapat faidahnya, saya juga dapat manfaatnya, seperti itu. Nah, kemudian ada hadis yang kedua, hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Orang yang mahir membaca dan menghafal Al-Quran, dia berada bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata lagi sulit dalam membacanya, mendapatkan 2 pahala sekaligus. Nah, ini hadisnya sahih. Ya, jadi kan ada hadis yang sahih, dhaif gitu ya. Yang kita jadikan acuan adalah hadis sahih. Nah, hadis ini sahih, jadi benar-benar bisa dijadikan acuan hidup teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau hidupnya mulus, hidupnya bahagia, cukup dengan pedoman hidup kita melalui Al-Quran dan hadis. Nah, hadis-hadis yang mana yang kita layak kita jadikan pedoman adalah hadis yang memang hadis tersebut sahih, gitu ya, benar hadisnya diriwayatkan oleh para ulama, oleh para sahabat Nabi, dan bahkan langsung dari sifat dan perilaku Nabi, gitu ya teman-teman. Nah, hadis ini menggambarkan kalau orang yang mahir membaca Al-Quran, ya, siapa sih yang mahir membaca Al-Quran? Ya orang-orang yang dipilih Allah untuk mau belajar Al-Quran. Oh enggak. Ya, ada iklan. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang mulia lagi taat. Nah, berarti mereka yang dipilih. Yang tadi Mela, Monizi, masih hadis ya. Nah, kemudian orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, lagi sulit dalam membacanya, mendapatkan 2 pahala. Jadi, tadi yang saya infokan di awal, jangan pernah minder. Karena tentunya orang yang mau baca Al-Quran, baik terbata-bata atau mahir sekalipun, masih dapat ridho dari Allah. Bahkan tadi kalau orang yang terbata-bata akan mendapatkan 2 pahalanya. 2 pahalanya. Pahala pertama adalah karena niat mau belajar. Pahala kedua karena sudah ikhtiar dari terbata-batanya itu. Kan misalnya gini ya, kalau orang yang tidak paham membaca Al-Quran, mengetahui satu hurufnya aja sulit, kan bisa akan diulang-ulang ya. A misalnya, alif lam mim misalnya, alif lam mim cara membacanya nggak benar, terus diulang lagi, banyak pahalanya gitu. Terus gimana Bu kalau yang mahir berarti nggak dapat pahala? Tetap dapat pahala, bahkan mulia di sisi Allah gitu. Oke, next slide. Slide. Oke, baik. Nah, ini adalah kesalahan dalam membaca Al-Quran. Tadi ya, jadi tipe-tipe salah dalam membaca Al-Quran itu ada 2 di dalam ilmu tahsin ya. Pertama ada al-lahnul jali. Nah, ini alasan kenapa orang harus baca Al-Quran tuh gini, karena di dalam membaca Al-Quran, ilmu tahsin itu ada 2 tipe kesalahan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama al-lahnul jali. Nah, jali itu artinya terang atau jelas. Kemudian yang kedua, lahnul khafi. Khafi itu sembunyi. Nah, kategorinya seperti apa sih Bu lahnul jali? Lahnul jali itu biasanya itu perubahan bunyi huruf ya. Jadi ada huruf A, misalnya A. Ingat cara membaca Al-Quran itu rumus vokalnya hanya ada 3. Membuka A gitu ya. A itu membuka, I itu senyum, I, kemudian U, monyong, ya, huruf dumah, A, I, U, gitu, A, I, U. Nah, itu adalah rumus dari vokal huruf hijaiyah. Biasanya terjadi kesalahan dari al-lahnul jali, itu kategori pertama dari perubahan huruf.
Yang kedua dari perubahan harokat. Nah, tadi harokat, huruf harokat gitu ya. Kalau huruf misalnya dari, maaf saya keliru. Kalau huruf itu misalnya huruf alif dibaca A, harusnya A, membacanya A. Itu keluar hurufnya berbeda. Suaranya juga terdengar beda. Sementara kalau perubahan harokat itu dari tadi yang A, I, U gitu. Membaca huruf U, bacanya O misalnya. Nah, itu kan perubahan harokat. Kemudian perubahan wakof ibtida. Wakof itu kan tanda berhenti ya, teman-teman. Kalau baca Al-Quran misalnya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih. Nah, ini berhentinya bukan di fihnya, misalnya berhentinya di raib. Nah, itu karena wakaf ibtida'nya untuk mengulang wakafnya tadi tidak tepat dalam memutus ayatnya. Nah, ini kan al-lahnul jali. Ini bisa berdampak fatal ketika teman-teman tidak mengetahui kaidah-kaidah kategori tersebut. Karena apa? Bisa mempengaruhi makna dari ayat tersebut. Nah, kemudian al-lahnul khafi atau sembunyi ini seperti apa? Biasanya akan berdampak kepada kesalahan dari sisi kaidah tajwid. Tuh, boleh di slide-nya, Mbak Mela. Oh ya, ini boleh deh, lihat orang. Ya, ininya belum Slide-nya mana ya, Mbak Mela? Hilang ya? Benar yang ini bukan Ibu atau slide sebelumnya? Yang sesudahnya. Sebelum. Slide-nya hanya itu, tapi yang setelah ini. Salahnya coba. Emang udah di-share ya? Udah, Bu. Mana kok? Boleh di-share mana? Dia udah di-share tadi. Enggak, masih slide yang tadi kan masih ada di slide bawah. yang tadi belum ganti. Sebelumnya. Nih, Oh iya, di bawah. Oh, join juga. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini. Oke. Nah, ini contoh dari kesalahan baca back song. Ya, oke. Perubahan bunyi huruf. Tadi kan perubahan bunyi huruf ya. Pertama, ini ada contoh. Saya izin salah satu teman mahasiswa untuk membaca contoh bacaan yang benar. Salah satu boleh, siapa? Mbak Mela mau tunjuk atau saya yang nunjuk? Boleh silakan Ibu menunjuk. Oke, yang buka open kamera siapa ya di sini ya? Enggak ada yang open ya. Oh, kalian malu-malu. Oke. Mbak Siti. Ada suaranya Mbak Siti? Boleh Mbak Siti. Silahkan membaca contoh bacaan yang benar dari kolom pertama. Alhamdulillahirobbilalamin. Suaranya kecil berarti ya. Coba volumenya agak diperbesar. Coba ulangi. Alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah, kelas. Bagus ya bacaannya, berarti sudah paham tajwid ini. Mbak Siti dari reguler apa? Reguler Kamis. Reguler Kamis semester berapa Mbak Siti? Semester 3. Semester 3, Masya Allah, keren ya. Walaupun semester 3, reguler Kamis menyempatkan untuk join belajar Al-Quran. Mudah-mudahan Allah selalu lindungi, Allah selalu mudahkan pemahaman dalam. Nah tadi, kalau bentar, jangan ditutup dulu. Sebelah ada bacaan ini menandakan yang tanda salah. Jadi ketika kita membaca kalimat alhamdulillah
alamin. Dengan kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin itu sangat fatal. Walaupun secara kasat mata kita tidak, kalau segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Nah, ini ada di surah Al-Fatihah ayat 2. Bacaan yang salah akan makna menjadi Allah yang na'udzubillah min zalik. Berarti dari makna tersebut kita cekkan nama baik Allah. Mohon maaf teman-teman, seperti itu. Jadi sangat fatal ketika salah membaca Al-Quran. Jadi harapannya teman-teman di sini perbaiki yuk mulai dari sekarang untuk cara membaca Al-Quran yang baik, dan mulai dulu dari cara membacanya. Setelah itu nanti insya Allah Allah tuh kasih semacam kita tuh kayak ketagihan. Next kita, Waalaikumsalam Ibu. Next kita akan mempelajari lebih dalam, misalnya dari sisi tadabur, isi ayatnya, atau misalnya ya mentadaburi, kemudian kita memahami makna mentadaburi, sampai nanti implementasi dari perilaku kita. Makanya tadi judulnya kan di temanya ada memperbaiki akhlak gitu ya. Akhlak Quran, berakhlak Quran itu karena orientasi utama membaca Al-Quran adalah kita memahami, belajar dulu, memahami, lalu mentadaburi, sehingga mengimplementasikan ke dalam sikap dan perilaku kita. Nah, oke, terima kasih Mbak Siti Latifatul Rohmah. Boleh teman-teman kasih reaksi jempol atau tepuk tangan biar rame. Oke, kemudian yang kolom kedua, masih kolom ke-1, yang ayat kedua. Coba dibaca lagi oleh, ini saya kelihatan di sini Bu Lilis. Bu Lilis saya ya. Anissa Wardania. Oke, Mbak Anissa, apakah? Ada Ibu, itu atas nama saya Safriana. Wah, ini mah udah ahlinya, nggak usah, saya ganti. Belum izin Ibu ikut gabung belajar ya. Baik, silakan Kak Ana. Masya Allah, Kak Ana pakai penyusup ini ya. Boleh, silakan. Ini satu informasi ya Kak Ana, buat teman-teman Ashifa yang gabung di Ashifa saat ini. Kak Ana ini adalah alumni Ashifa yang sangat luar biasa, banyak berkontribusi ke Ashifa. Oke, teman-teman kasih applause buat Kak Ana. Boleh tepuk tangan, boleh jempol, boleh love. Nah, Kak Ana ini dari mulai Prodi S1 Akuntansi menginisiasi kegiatan Ashifa sudah bergabung. Kalau tidak salah saya bertemu Kak Ana itu semester 3. Nah, sekarang Kak Ana sudah lulus. Artinya Kak Ana ini saya bilang tadi merupakan kaum atau muslimah yang terpilih oleh Allah untuk terus istiqomah dalam membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran hingga kelak mulia bersama Al-Quran. Luar biasa Kak Ana. Silakan Kak Ana. Makasih sebelumnya Ibu. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Waalaikumsalam. Salam kenal semua teman-teman. Semoga teman-teman juga sukses terus. Amin. Izin membacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amtarna alaihim matara. Masya Allah, keren sekali bacaannya, sudah fasih ini ya, luar biasa Kak Ana. Wa amtarna alaihim matara. Kalau kita bandingkan dengan yang salah, kira-kira salahnya ada di mana ya? Tuh kita lihat huruf apa? Nah, tadi membaca huruf kan harusnya kita baca pendek, betul. Tadi sudah membacanya dengan betul. Sementara membacanya salah, coba kalau yang salah gimana praktek Kak Ana? Wa teman-teman, walaupun terdengarnya sama, bagi akan sama huruf itu gitu ya. Tapi sesungguhnya yang dibaca Kak Ana dari sisi versi yang salah tadi salah. Karena to yang harusnya dibaca pendek ini dibaca panjang, maporo. Nah, pasti akan merubah makna dari ayat tersebut. Nah, contoh di sini dari yang bacaan benar, dan kami turunkan kepada mereka hujan atau batu, hujan batu ya. Itu Quran surah Al-A'raf ayat 84.
sementara yang bacaan salah dan kami turunkan kepada mereka bandara. Oh, maknanya jauh sekali ya Kak Ana ya. Nah, maka di sini motivasi teman-teman untuk belajar tahsin atau belajar memperbaiki bacaan Al-Quran dengan semangat dan sungguh-sungguh. Oke, terima kasih Kak Terima Ana. kasih kembali Masya Bu, Allah. teman-teman. Iya, slide. Diturunin pakai itu nggak bisa ya? Oke, baik. Belum berubah slide-nya. Bentar Ibu, mohon maaf. Oke, baik. Halo. Nah, ini kalau tadi adalah perubahan huruf, sekarang perubahan harokat. Boleh saya tunjuk lagi sinyalnya? Ya, Anissa itu kasih April, Priyana Naisyah Putri. Ya, silakan April. Ya, Bu. April, adakah? Oke. Ya, Ya, April, silakan dibaca April. Jadi yang kolom pertama ya. ya. Yang ana ya, Ibu. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dari minal musyrikin wa rasulah wa rusul. Nah, harus sedikit perbaikan ya April ya dari annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Juga yang perlu dipoles. Nah, tapi bagus bacaannya April. Untuk bacaan yang tadi April praktikkan dengan bacaan yang salah, kira-kira kesalahannya ada di mana April? Kalau bacaan yang salah, di mana letak kesalahannya Iya. April? Betul. Yang benar adalah warosuluh, gitu ya. Sementara bacaan yang salah warosulih. Nah, itu hanya beda harokat saja. Kesalahan yang tadi salah bisa kesalahan dalam sisi makna. Makna dari surah yang tadi dibaca oleh April itu sesungguhnya berlepas diri dari orang-orang musyrik ya. Namun dari sisi bacaan yang salah, sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya. Nah, berarti kan fatal ya teman-teman ya, gitu ya April ya. Maka dari itu mari bersama-sama pelan-pelan kita mencoba untuk belajar Al-Quran dari sisi tahsinnya. Terima kasih April. Oke, next slide Mbak Mela. Perubahan wakaf ibtida kesalahan jadi ya masih kesalahan dari sisi yang terang jelas terlihat gitu kesalahannya. Kalau tadi kriterianya atau kategorinya pertama perubahan huruf, yang kedua perubahan harokat, yang ketiga perubahan wakaf ibtida. Nah, wakaf ibtida itu apa sih Bu? Kalau teman-teman baca Al-Quran ketemu tanda bulat di setiap ayat di akhir itu disebut wakaf. Nah, tapi kalau teman-teman membaca satu ayat yang lama tanda bulatnya, ketemu tanda bulatnya itu jauh gitu ya. Kemudian nafasnya tidak sampai, kalian boleh berhenti di tengah ayat gitu. Tapi dalam berhenti di tengah ayat itu harus tepat menentukannya. Jangan sampai menentukan, Bu, kan nggak tahu bahasa Arab. Nah, biasanya di situ ada rumusnya. Kalian cari yang sebelumnya ada wa, ada min, ada ila, ada an, ada ala. Nah, itu ada mengulangi huruf-huruf tersebut. Ya, seperti kalian mau bicara kemudian maka motongnya harus di kalimat dan gitu. Apabila, nah itu kata-kata sambung seperti itu. Maka di sini ketika menemukan wakaf itu, kalian
Di sini ada contoh bacaan yang benar. Coba siapa lagi yang berani tampil seperti Kak Ana, seperti Kril dan teman-teman yang lain? Kalau tadi saya tunjuk, sekarang siapa yang mau menawarkan dirinya? Saya, Bu. Oh, keren. Siapa nih? Kak Ana lagi? Bukan Bukan. Asyifaul Qulub. Oh, Asyifaul Qulub siapa sih? Kayak kenal suaranya. Oke, silakan Asyifaul Qulub. Dibaca ya, Bu. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Fa'lam annahu la Kameranya tidak terlihat. Oh iya. illallah. Izin Asyifaul Qulub boleh menampilkan kameranya? Ibu Bentar, jadi Ibu. nggak tahu kan. Kan katanya lebih afdol kita saling bertatap muka walaupun by tatap maya gitu kan ya. Iya, Mbak Bu. Asyifaul Qulub. Ibu manggilnya siapa nih? Syifa ya? Iya, Bu, Syifa aja. Asyifa, saya jadi teringat Kak Ana langsung tersenyum. Jadi teringat pada saat pembentukan nama UKM Asyifa ini. Nah, namanya memang tadinya mau Asyifaul Qulub. Asyifaul Qulub itu maknanya obat hati gitu ya. Tapi Iya. ternyata kok kepanjangan gitu ya. Kalau buat nama orang masih pantas, tapi kalau buat nama UKM, nanti teman-teman UKM yang sekarang menjadi pengurus jadi kelamaan ngomongnya gitu ya. Asyifaul Qulub. Nah, ini kebetulan ternyata ada orangnya nih. Ini gara-gara pencetus idenya Mbak Asyifaul Qulub ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu la ilaha illallah. Masya Allah. Boleh teman-teman kita kasih reaction tepuk tangan atau love. Insya Allah keren banget Mbak Asyifa. Mbak Asyifa dari prodi Iya, Bu. dong. Iya, terus dari semester berapa? Semester 1. Masya Allah, ayo ajak Asyifa, ajak ikut anggota Asyifa. Ayo bergabung. Reguler apa Mbak Syifa? Reguler Reguler A, ketemu Ibu ya kalau reguler A. Ya, Asyifa sudah join Asyifa belum? Sudah join UKM Asyifa belum? Sudah, Bu. Oh, sudah. Jawa, yo. Mela sudah didata belum nih Asyifaul Qulub? Baru mau ikut yang sekarang atau sebelumnya sudah pernah ikut? Baru ikut yang sekarang, Bu. Oh iya, jadi ikut. Iya. Keren. Masya Allah istiqomah ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu. Masya Allah bacaan Al-Qur'annya memotivasi kita semua nih, keren banget, bagus. Ayo, ini ada kandidat Asyifa ya, teman-teman pengurus mohon dicatat, didata, ditemui langsung Mbak Syifa. Sebentar. Makasih Ibu ya. Ya, jangan ditutup dulu Mbak Syifa, Ibu mau jelaskan sedikit dari yang tadi. Oke, tadi mana itunya? Oke, tadi yang dibaca oleh Mbak Syifa adalah yang fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, kalau dari bacaan benar, maknanya adalah ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Lalu, betul. Kalau yang bacaan salah, dari mana letak kesalahannya Mbak Syifa? Dari ilaha, gitu ya. Betul. Fa'lam annahu la ilaha. Nah, ini berhentinya di la ilaha. Jadi misalnya nih, baca fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini napasnya ternyata tersendat-sendat nih, maka berhenti di saya mau berhenti di la ilaha illallah, tapi nggak nyampe, kemudian berhenti di fa'lam annahu la ilaha. Ngap-ngapan di situ napasnya misalnya. Nah, ini salah teman-teman. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan. Nah, benar nggak kalau kalimatnya seperti itu? Tentu salah. Nah, min zalik. Maka hati-hati dalam membaca perubahan waqaf
Tidak. Berhentinya di mana, Bu? Berhentinya langsung ke la ilaha illallah gitu. Oke, terima kasih Asyifa. Segera hubungi Iya, Bu, kita sama-sama. ya pengurusnya untuk bisa mengikuti atau update terus kegiatan-kegiatan Asyifa. Oke, selanjutnya masih ada satu dua lagi ya. Siapa yang bersedia, teman-teman? Nanti biar teman-teman ini paham mulai sekarang sudah berani mentalnya untuk belajar Al-Quran. Oke, baca Al-Quran, belajar Al-Quran itu nggak boleh malu-malu, nggak boleh minder. Maftuhah Salwa, coba adakah Maftuhah? Tutup dong kameranya. Ya Allah, ditunjuk langsung ditutup. Boleh saya coba lagi, Bu? Oke, alhamdulillah. Mbak siapa nih? Mbak Ana. Yang tadi saya. Oke, silakan Mbak Ana. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Oke. Kalau yang bacaan salah itu Inna Dari yang salah yang mana Kak Ana? di awal kalimat Inna Innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Kalau tadi kan Allahu qaulal ladzi qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Nah, innallaha faqiru wa nahnu ini run ketemu wawu idgham bi gunnah ya, jadi didengungkan. Wa nahnu aghniya. Sesungguhnya Allah mendengar orang yang mengatakan kami. Nah, ini kan ayat ya. Quran surah Ali Imran ayat 191. Sementara yang dibaca innallaha faqiru wa nahnu ayat yang hilang, ada ayat yang hilang yaitu laqad sami'allahu qaulal ladzina, ini berhentinya langsung di innallah. Nah, maka akan merubah makna. Harusnya kalimat itu nyambung jadi satu. Sesungguhnya dan kami karena apa teman-teman? Bacaan yang salah tadi kita perdengarkan tentu akan janggal. Ini sebetulnya yang ngomong siapa sih? Kok dia ngomong bahwa Allah itu miskin sementara kami kaya. Nah, ternyata ada kalimat terdahulunya yaitu sesungguhnya Allah telah dengar perkataan orang-orang yang mengatakan. Nah, berarti kalimat yang tadi dibaca sebetulnya ada yang ngomong, bukan Allah yang mengucapkan, tapi ada orang-orang yang mengatakan. Nah, itu fatal ya, teman-teman, bisa merubah makna. Oke, baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya hilang dulu. boleh nanya dulu nggak Ibu? Ini belum ada sebentar. Kak Ana udah ini banget nih, udah ngebet banget pengen bertanya sebentar Kak Ana ya. Nah, lanjut kesalahan dalam al-lahnul khafi. Nah, atau mau temanya segini aja. Lahnul jali dulu ya. Khafinya Iya, nanti. lebih fokus ke situ dulu kali Bu. Oh, boleh. Baiklah. Oke. Lem ya Kak Ana yang ini ya. Oke. Ditutup dulu Kak Mbak Mela. Tutup dulu ininya, share screen-nya. Oke, Kak Ana mau nanya apa nih? Ibu izinkan nih tadi kita bahasnya al-lahnul jali ya. Yang terang atau jelas ada beberapa kategorinya cara yaitu perubahan bunyi huruf. Tapi saya yang belum menguasain banget tuh di perubahan waqaf ibtida. Perubahan waqaf ibtida itu tuh kadang kan kita banyak yang nggak mengetahui. Ada nggak kayak aturan-aturan dalam tahsin di waqaf ibtida ini? Cara membacanya Ya. kayak misalnya harus suaranya jelas atau gimana gitu. Gitu aja Ibu. Ya. Makasih. Keren banget Kak Ana pertanyaannya. Pantesan dari tadi nanya ya. Karena menjadi kendala teman-teman atau khusus tadi yang Kak Ana tanyakan. Jadi teman-teman, tadi perubahan dari waqaf ibtida itu karena
dari pengulangan kata atau wakaf yang ketika teman-teman jadi membaca Al-Quran lebih awal adalah satu ayat, satu nafas gitu. Jadi misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu satu nafas, nggak boleh Alhamdulillah, nggak boleh kalau begitu ya. Itu terbata-bata tapi Al-Quran satu ayat satu nafas. Maka ulama itu mengizinkan untuk berhenti di tengah wakaf. Wakaf tidak itu gimana? Wakaf berhenti di tengah-tengah, namun tidak mengurangi atau berhenti. Ada aturannya. Misal, misalnya tadi alhamdulillah sudah, aduh handphonenya nggak bisa. Contohnya di surah pendek, surah apa Kak Ana coba yang Kak Ana jumpai misalnya ternyata nafasnya tidak sampai bakal apa ini apa Kak Mungkin Ana? lebih kebanyakan orang itu yang susah di surat Al-Bayyinah, Ibu. Al-Bayyinah kan itu kadang satu napas tuh agak kesulitan tuh. Cara untuk Ayat berapa? Al-Bayyinah biasanya ayat pertama itu kan kayak misalnya pemula tuh kebanyakan yang dia mau nyari tempat berhenti itu kan iya. Oke, di Al-Bayyinah saya buka dulu Al-Bayyinah takut salah. Yang bunyinya kayak gini. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, sedangkan orang kan kayak pemula itu kadang napasnya nggak bisa ngatur untuk satu kalimat itu, Ibu. Kebanyakan tuh kayak bisa berhenti di nakafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Tapi kadang kan nggak tahu, nggak semua orang yang pintar baca Al-Quran tahu maknanya. Ya, baik, terima kasih Kak Ana, betul. Tadi contoh surat Al-Bayyinah ayat pertama. Kalau yang nafasnya misalnya nafasnya pendek nih Bu, nggak terbiasa dengan ngomong yang lama satu nafas gitu. Kalau misalnya satu nafas satu ayat yang nafasnya cukup tidak terengah-engah itu alangkah baiknya. Tapi jika misalnya dirasa aduh nafasnya tidak cukup Bu, katanya kalau membaca surah satu ayat itu satu nafas, namun ini tidak bisa. Contoh tadi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Boleh berhenti di situ. Bu, ciri-cirinya memperbolehkan itu bagaimana? Nah, tadi kan saya sudah spill ya sedikit ya. Teman-teman, kalau di dalam kaidah tajwid ilmu sorof nahwu, itu teman-teman pelajari bahasa atau makna dari kata sambung, bahasa Arabnya kata sambung. Misalnya, wa, min, ila, an, ala, fi, ruba, ba. Nah, itu huruf-huruf jer ya. Huruf ketika baca huruf sambung maknanya dan. Nah, kita cari nih, saya mau berhenti nafasnya tidak cukup, saya mau berhenti di yang ada wa-nya supaya saya bisa mengulang lagi di wal musyrikin tadi ya. Nah, maka berhentinya di wal musyrikin, nanti kita ngulang di wa. Atau bisa juga ke min. Min kan tadi saya sebut wa min ila an ala fi ruba wal ba gitu ya. Min itu artinya dari. Jadi misalnya lam yakunil ladzina faru min ahlil kitab. Nah, berhenti di kitab, lalu ulanginya dari mana, Bu? Dari kata min. Min ahli tabi wal mukina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, cukup nafasnya. Atau misalnya Bu, saya tuh biasanya paling pendek-pendek. Boleh, tapi itu tadi syaratnya ambil di huruf jar. Bahasa Arab di hukum sorof maupun nahwu itu disebutannya jar atau kata sambung. Boleh di min, an, ala, fi, rubah, walba. Nanti jadi tanya jawab ya. Nih, kasih hadiah ya. Oke. Misalnya tadi mau berhenti di apa namanya yang ada min, boleh berhenti dari ahlil kitab. Tapi lihat jangan diputus katanya, jangan berhenti di min.
satu kata gitu, gabungan gitu. Ahli kitab tuh orang yang ahli kitab gitu. Jadi jangan sampai berhentinya salah. Nah, itu kesalahan yang fatal akan merubah makna. Itu ya Kak Anak ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Yang perlu teman-teman hafalkan adalah itu kata-kata huruf jarnya tadi supaya nanti ketika ketemu lagi nih atau di ayat yang kelima ya di surat Al-Bayyinah kan panjang lagi ya Kak Anak ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, mukhlishina nanti di situ nantinya gimana? Bukan udah nggak domin ilawan an'ala. Ingat, ambil suku katanya. Kalau dalam bahasa Arab, suku kosakata itu huruf ya. Satu huruf, nggak boleh yang misalnya tadi, oh mukhlisina, kita mulangnya dari mukhlisina boleh, dari liya'budullah boleh. Intinya jangan yang kata sambung gitu ya. Bukan jangan kata sambung. Apa ya, yang kalimat menyambung gitu. Misalnya ahli kitab kan satu suku kata, nggak boleh di akhir aja atau kita nggak boleh. Nah ini ngulanginya dari mana? Mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Nah, seperti itu. Jadi memang butuh ilmu yang tepat ya teman-teman. Makanya tadi belajar Al-Quran itu nggak sampai putus. Saya sudah paham huruf hijaiyah, udah berarti saya sudah ahli. Tidak, tentu harus lebih dalam lagi. Tuh. Gitu Kak Ana. Oke, baik teman-teman yang lain. Makasih, Bu. Ada yang bertanya? Itu baru tentang kesalahan dari sisi lahnul jali. Mau nambah lagi atau tidak, Mbak Panitia? Masih mau diskus kopinya juga atau cukup sampai di sini? Kita sampai jam berapa, Mila? 4. Sampai jam berapa, Bu Lilis? Acaranya? Halo, teman-teman. Dalila? Ya, Ibu masih ada waktunya. Oh, masih ada waktu. Untuk materi masih cukup nggak? Materi mau ditambah atau enggak? Tadi kan bahasa mau dibahas lahnul qafinya enggak? Mau. Boleh, Bu. Lahnul qafi. Oke. Tadi slide-nya mana? Lahnul qafi. Kita share screen lagi enggak yang lahnul qafinya? Insya Allah ini konsisten sekali pesertanya. Masih di 40 lebih. Bisa share screen? Tadi kan baru ada jelas gitu. Tadi kalau ada teman-teman kalau itu ada Al-Quran dari sisi lahnul jali. Tadi ternyata saya baca Qurannya huruf H berubah menjadi H, baca ain berubah menjadi A gitu. Itu kan dari sisi yang jelas, terdengar jelas. Nah, ada sisi yang tersembunyi, kesalahan yang tersembunyi lahnul khafi. Seperti apa sih lahnul khafi? Lahnul khafi ini ketika membaca Al-Quran salah dari sisi ilmu tajwidnya. Nah, nanti teman-teman belajar nih, next nih, selain ini baru dasar pemahaman tahsin. Nanti pertemuan selanjutnya ada mempelajari tajwid. Hukum tajwid dimulai dari perbedaan suara an, suara tanwin dengan suara nun sukun. Hukum nun dan tanwin itu seperti apa? Gimana cara membacanya ketika huruf ini, gitu ya, teman-teman. Oke. Tadi slide-nya sudah bisa di-share yang lahnul khafi. Belum bisa ya, Mbak Mela ya? Apa ada kendala, teman-teman? Yang ini bukan Ibu. Oh, sudah ya. Sudah mana? Sudah. Emang qadarullah saya pinjam laptopnya Bu. Belajar ya, siapa tahu bisa. Dapat, amin, benar, Masya Allah, didoain orang solehah, Insya Allah terkabul. Teman-teman, dari lahnul atau bunyi. Nah, ada berapa kesalahan yang sering terjadi? Tidak menyempurnakan harokat. Kenapa tulisannya jadi begini ya? Saya baru bilang.
Waduh, berarti keren nih saya bikin PPT. Menyiapkan harokat sebagaimana mestinya. Tadi ya, harokatnya yang harusnya suara A itu harus membuka. Ini baca senyum. Teman-teman tahu nggak? Kalau suci Al-Quran itu banyak suara, banyaknya metode membaca dengan tersenyum. Jadi baca Al-Quran itu harus senyum. Coba deh nanti kalau membaca Al-Quran tersenyum itu ketika kalian melafadzkan huruf harokat kasroh, misalnya bi itu harus ditarik ini ya, ujung bibirnya supaya kalian bisa tersenyum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu bi-nya harus benar-benar ditarik, ujung lidah, ujung bibirnya, maaf. Terus yang kedua, tidak konsisten dalam mad. Mad itu apa? Nanti kita belajar. Mad itu, ya saya spill sedikit. Mad itu yang dibaca panjang 2 harokat. Seperti ada A, I, U. Nah itu panjangnya 2 ketukan. Amanu itu nih. Nah itu yang dibaca 2 harokat. Yang ketiga, tidak konsisten dalam menentukan kadar panjang gunnah. Nanti kita belajar gunnah. Gunnah itu apa? Nun atau mim yang bertasydid. Nah, itu ketukannya atau dengungnya itu berapa? Tuh. Harus konsisten. Kalau tadi misalnya inna Allah, inna itu gunnah, itu dengungnya harus 2 atau 3 harokat. Gitu ya. Kemudian memantulkan huruf-huruf yang bukan kolkolah dan tidak memantulkan huruf-huruf kolkolah. Kolkolah itu yang mantul, bacaannya baju di toko. Nah, itu kok bisa Bu? Bajim dal tokof. Nah, itu harus dipantulkan bacanya. Aku, nah ini Bu dosen ada yang ingat katanya. Ya saya ingat. Adik. Nah, itu kan kolkolah ya, baju di toko. Kalau jalan-jalan ketemu baju ada di dalam toko, kalian ingat kolkolah. Ya, terus berlebihan dalam mengucapkan huruf lam. Nah, kok berlebihan gimana contohnya, Bu? Contoh, alhamdulillah. Tadi kan lam sukun ya, nggak boleh dipantulkan menjadi ale. Nah, berlebihan. Alhamdulillah. Nah, nggak boleh. Kalau itu identik orang India ya Bu. Oke. Terus yang ke-8 berhenti atau wakof dengan harokat yang sempurna. Lalu yang 9 menghilangkan kejelasan huruf awal dan akhir pada sebuah kalimat. Lalu isbah harokat, maksudnya adalah menambah sedikit harokat sebelum sukun. Nah, memantulkan ya, memanjangkan mad tulis sukun tapi sebenarnya bukan mad tulis sukun. Nah, ini isbah harokat namanya. Oke, next. Mela. Ya, ini bacaan yang masuk kategori lahnul khofi. Ingat ya, perbedaan lahnul jali dengan lahnul khofi. Kalau lahnul jali itu ketika salah yang terdengar jelas. Kalau khofi itu tersembunyi. Jadi mungkin bagi orang-orang yang paham tajwid saja yang paham kalau itu salah gitu. Karena lahnul khofi itu dampaknya kepada kesalahan dalam mempelajari ilmu tajwid atau pelafalan dari sisi tajwidnya. Contoh ya, afwajan. Nah, afwajan kalau dibaca waqaf ini namanya mad iwad. Jadi ada fathah tanwin bertemu alif dibaca waqaf, berubah jannya berubah menjadi panjang. Afwaja gitu. Atau panjangnya itu berapa harokat? Cuma 2. Nah, lalu kesalahannya misalnya bacanya panjang banget nih, suara jadi menjadi 4 harokat. Gitu misalnya. Nah, ini salah. Dibaca lebih dari 2 harokat. Terus ja'a. Nah, ja'a ini dibaca mad jaiz munfa'imat wajib mutasil ya. Maka panjangnya harus 2 harokat ya, nggak boleh dikurangi. Maaf, panjangnya harus 4, minimal 4 harokat. Kemudian ar-Rahman. Nah, dibaca dengan menebalkan huruf ro. Ro itu tafkhim ya, ro-nya ditebalkan. Dibaca tidak dengan, misalnya kesalahannya apa? Tidak menebalkan huruf ro, misalnya kata mau dicantik-cantikin misalnya ngajinya ar-Rahman, ar-nya biasa, nggak terlalu tebal. Terus
baca ikhfa atau izhar minkum nggak ada dengung-dengungnya, itu salah. Lalu bismillah dibaca dengan sedikit menambah panjang pada lah, karena apa? 2 harokat tadi ya. Terus alhamdulillah tanpa memantulkan huruf lam. Tadi kan saya sudah sebut nih, alhamdulillah itu salah. Nggak boleh ada kata le-nya, karena bukan kolkola, jadi nggak boleh dipantulkan. Maka hati-hati membaca lamnya. Alhamdulillah gitu. Terus iyaka. Nah, iyaka itu ada ya bertasydid. Jangan dibaca tidak ditekan ya, harus ditekan bacanya. Iyaka. Jadi huruf yang bertasydid itu adalah huruf yang mewakili 2 huruf double, huruf yang sama. Ya-nya berarti di situ ada 2. Ya pertama disukun, kan berarti kalau i disukun, yang kedua adalah berharokat. Ada apa, teman-teman? Manajemen. Iya, Kak. Berarti ditasydid ya. Oke, belum Mela. Masih. yang terakhir unzila. Nah, unzila baca ikhfa tipis, unzi karena bukan huruf tahnya tapi bacanya tipis. Unzila bukan ungzi nah tebal. Terus rozaqnahum rozaq. Nah, ini ada qafnya nih, ada qalqalah, maka dipulkan. Tapi cara memulkannya murni huruf aslinya kok. Jangan rozaqnahum ke mantulnya ke, itu salah gitu ya. Jadi mantulnya ya sesuai kaidah qafnya. Rozaqu. Qaf kan tebal ya tafhim. Rozaqnahum. Nah, oke, slide selanjutnya. Nah, terus kesalahan-kesalahan umum dalam membaca Al-Quran, misalnya tadi ya, ada tidak konsisten dalam membaca tanda panjang, mat tadi. Sebenarnya ini sama dengan yang di atas tadi ya, cuma ini lebih diringkas. Tidak konsisten atau tidak sendang dalam membaca guna, pengucapan vokal tidak sempurna, pengucapan huruf sukun yang tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Oke, next. Next, Mbak Mila. Oke. Bagaimana cara mengatasinya dengan kesalahan-kesalahan yang tadi? Next. Cara mengatasinya, teman-teman hanya perlu memperhatikan. Next, Mbak Mela. Halo? Nggak susah, Bu. Pelan-pelan. Ya, belajar tahsin tuh nggak susah. Insya Allah kalau konsisten, bisa. Cara mengatasinya, agar panjang 2 harokatnya terpelihara, maka ayunkanlah suara. Nah, adapun yang harus dibaca 2 harokat serta diayunkan yaitu tanda mat. Tadi contoh ya. Ini tulisannya ngaco ya. Misalnya ada huruf fathah. Fathah itu yang suaranya membuka ya, membuka mulut ya. Jangan sampai tidak dibuka cara membacanya. A gitu. A maliki, ma-nya berarti membuka mulutnya aja. Maliki. Coba deh kalian baca a tapi mulutnya nggak dibuka atau bukanya sedikit, pasti suaranya beda. Maliki yaumiddin. Nah, aneh kan? Tuh, bener aja ketawa. Karena tidak mangap, harusnya membuka mulutnya. Maliki. Kalau i ya i senyum. Maliki yaumiddin. Nah, itu baru benar. Terus wawu mati, huruf wawu u ya, duma diikuti wawu sukun. Misalnya Musa itu munya harus mu gitu. Sebenarnya mu ke depan bibirnya. Musa gitu ya. Terus dari kasroh diikuti ya sukun. Apa sih ini tulisannya? Bismillah misalnya. Enggak dong. Kasroh ini tulisannya apa ya, Bu Lilis? Bukan ini huruf Sabilillah. Fisabilillah. Mohon maaf ya. Fisabilih. Ya, betul. Fisabilih. Nah, fisabilih gitu ya. Ini beneran laptopnya canggih jadi tulisannya hilang semua. Fisabilih. Gitu ya, teman-teman. Oke, nah itu cara mengatasinya. Jadi harus diayun 2 harokat.
Dua kan? A, I, U gitu. Oke. Wah, membaca Al-Quran itu asik. Bahkan nanti kalau yang udah ketagihan, sehari tanpa membaca Al-Quran itu hidup hampa. Iya. Ayo teman-teman, slide terakhir. Ini kayaknya udah mau selesai. Nah, latihan kita. Oke. Boleh dibuka mikrofonnya teman-teman. Gak apa-apa, kita balapan. Baca Taus. Yuk teman-teman, dibuka mic-nya. Kita latihan membaca Taus dan basmalah. Saya contohkan terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk, 1, 2, 3. Nah, sekarang basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Berarti antusias semua nih ya. Keren. Nah, tadi teman-teman nada ros. Nanti kalau teman-teman pakai, saya biasanya pakai versi nada apa sih namanya yang biasa dibaca oleh Rasulullah itu apa syikah ya apa ya. Misalnya ada lagi nada-nada yang lain, tapi gunakan kali nada yang memang disunahkan atau di pedomannya di Indonesia gitu ya. Oke, next Mbak Mela, slide selanjutnya. Kita berlatih ke cara melafalkan ya huruf hijaiyah melalui rumus-rumus ini. Nah, cara membacanya gini. Ini melatih teman-teman bagaimana cara membaca huruf hijaiyah dan panjang pendeknya, bahkan tajwidnya. Contoh huruf A. Huruf A itu adalah bagian dari huruf izhar, di mana letak hurufnya keluar dari halqi, tenggorokan. Ya, kalau A berarti di atas, di tenggorokan bagian atas. A, terus alif, terus H agak turun ke bawah, Ho turun lagi di tengah, alif, ha, ho, ain di tengah lagi, ain agak turun lagi, ghain agak ke bawah, alif, ha, ho, ain, ghin, ha tuh di bawah sini tenggorokan, jadi agak berat ya, ha. Nah, A tipis, A, ha, ho, ain, ghin, ha. Nah, kemudian kita coba praktikkan cara membacanya. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Mi, Na, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Ayo ikuti, 1, 2, 3. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Ana, Mi, Na, Mu, Ni, An. Seandainya kita ada di satu ruangan yang sama dan offline, tentu tidak berantakan begini. Boleh Ibu, kapan Ibu? Ya, kapan-kapan ya Kak Ana ya, kita insya Allah. Aduh, Masya Allah, nggak apa-apa, ini awalan supaya teman-teman tahu kalau Ashifa tuh punya program yang bagus sekali untuk kita bisa mulia bersama Al-Quran gitu ya. Oke, sekarang yang baris kedua. Beda lagi ya, ingat ada tanda yang dimerah-merahin itu akan nggak bohong, maaf katanya. Apa? Kirim ulang. Diulang. Ada apa? Gak ada ya? Oke, salah mungkin dia kepencet ya. Oke, yang sekarang yang huruf ba. Huruf ba ya, sekarang huruf ba. Huruf ba itu tipis ya teman-teman. Membaca huruf ba itu hurufnya keluar dari syafatain, dari bibir. Jadi kalau teman-teman membaca ba tanpa menggunakan bibir, tentu nggak akan keluar hurufnya. Coba mingkem deh, ngomong ba bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena ba itu dari syafatain, bibir ya, makhrajnya keluar dari bibir. Jadi tipis aja, nggak usah ba, jangan terlalu mingkem banget. Cara bacanya tipis aja, mingkemnya seperti ada kasih angin sedikit, kasih udara sedikit. Ba gitu. Babi bu bab, bam bani bab nami namu bani mabi bam bani ba. Yuk ikuti. Ulangin Ibu. Ulangi. Oke. Iya, soalnya di bamnya itu. Oke, ulangi ya. Babi bu bab.
buban bani babna minal mubni madiban bani ba. Sudah? Jelas? Yuk, ulangi. 1, 2, 3. Masya Allah. Kasih tepuk tangan buat kalian semua. Action di sini dong, teman-teman. Action tepuk tangan. Allah. Ya, oke, good job. Terima kasih teman-teman. Nah, huruf yang ditandai merah itu kan ada ban, ba, gitu ya. Ketika ada tanwin bertemu huruf ba, maka suarakan dengan nada idgham di iklab. Tanwin bertemu ba itu bacaan iklab. Maka dimasukkan suara huruf mim ke dalam tanwin tadi. Harusnya buban berubah menjadi buban bani babna minal mubni madiban bani ba, gitu ya. Terus sekarang huruf ta. Nah, ingat huruf ta ada tanwin bertemu ta, nanti akan berubah juga. Tadi tubat tanitat naminal muslimati tanita. Paham ya teman-teman? Suara ta itu keluarnya di antara lidah, ya, lidah bagian ujung ditempel ke gigi depan. Nah, gigi bagian depan. Ta. Tadi bat, jangan tak, jangan. Ujung. Ya, betul. Tadi tubat sutan tanitat naminal muslimati tanita. Oke, yuk sama-sama. Masya Allah, alhamdulillah bi khair. Keren banget ya suaranya. Mudah-mudahan next pengurus panitia Ashifa bisa menyelenggarakan by offline ya, biar bisa belajar secara, biar girohnya, semangat belajar Al-Qur'annya ini benar-benar terlihat. Ini sudah kelihatan. Teman-teman tuh masih konsisten tuh, dari berapa peserta tadi? Masih sampai saat ini 45, artinya masih di atas 40 ya. Tidak mengurangi, walaupun mungkin ada yang keluar masuk mungkin jaringan. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman masih tetap akan konsisten belajar membaca Al-Qur'an, gitu ya. Oke, sudah di penghujung acara, slide-nya sudah habis ya Mbak Nila ya. Ini 3 huruf saja dulu ya, huruf alif, ba, ta. Nanti next kita belajar lagi ke sa, dal, zal, ro, za, dan seterusnya. Jadi cara membacanya seperti itu. A, I, atau misalnya satu huruf diulang di 3 kali pun boleh. A, I, U, ba, U, an, ani, a, na, mina, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Tapi diulang dari U, an, ani, a, na, ma, i, ani, a. U, ani, a, na, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Seperti itu bisa. Atau misalnya babi bubab bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba, naik. Bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba, bubam babna minal mubni mabibam bani ba. Sadaqallahul azim. Ya, sudah habis sepertinya slide-nya ya, Mila ya? Sudah, Ibu. Oke. Alhamdulillah, cukup ya teman-teman. Kita belajar tahsin untuk pekan hari ini atau pertemuan awal ini. Sebetulnya bukan perdana, tapi Jauh, ini Bu. melanjutkan. Gak pas ini Kenapa? mayaknya. Astagfirullah. Oke, sepertinya Mas ya ini semangat banget belajarnya. Oke, boleh di close materinya, Mbak Admin.
Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, alhamdulillah sudah di penghujung acara. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dari saya dalam menyampaikan materi-materi yang tadi. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan keistiqomahan, kesempatan untuk belajar selalu sampai teman-teman betul-betul memahami bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar. Gitu ya. Akhirul kalam dari saya, mudah-mudahan yang sedikit ini diberikan manfaat buat kalian semua, tentunya buat saya pribadi selaku narasumber. Mudah-mudahan ini tidak menjadikan semangat kita surut, namun bisa lebih perbaiki lagi semangat kita semua untuk setiap harinya membaca Al-Quran. Mudah-mudahan teman-teman semua Allah ridhoi untuk menjadi mulia di hadapan Allah bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suci atas materi yang telah disampaikan. Ibu izin mau ada sesi tanya jawab, Ibu. Ya, silakan. Bagi para peserta yang ingin bertanya, boleh silakan bertanya lewat kolom komentar atau raise hand, boleh. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Udah agak asem. Mas Raihan bertanya, Mas Raihan seperti dari manajemen ya? Oh. Bertanya, udah ahli. soalnya kan kita juga share-share ke anak-anak juga. Masya Allah, keren Kak Ana. Ya, Masya Allah, terima kasih ya. Ini artinya syiarnya tidak cukup di Prodi S1 akuntansi saja, karena melalui teman-teman Kak-nya ya, beliau mensyiarkan UKM ini tidak cukup untuk Prodi S1 akuntansi saja, bahkan bisa sampai ke lintas prodi gitu kan. UKM memang untuk semua prodi ya di lingkungan Unpam. Bahkan ternyata nih ada yang sampai ngejadi saya, kakak alumni yang belum pernah ikut Ashifa sampai kaget. Ibu, kenapa baru ada Ashifa sekarang? Loh, dari zaman dulu ada. Kamu kenapa informasinya ketinggalan katanya? Dari dulu nggak tahu ada Ashifa. Nah, hari ini bisa jadi beliau ikut. Oke. Silakan, Kak Ana mau bertanya apa, Kak Ana? Masih di mute, Kak Ana. Saya izin bertanya, boleh? Ibu masih di bagian Lahnul Jali. Lahnul Jali, kenapa dengan Lahnul Jali, Kak Ana? Itu tuh kadang kan kita masih, saya tuh masih belum menguasai banget tentang di bagian perubahan harokat. Perubahan harokat itu kayak misalnya kan yang tadinya kayak tanda bendera itu harusnya banyak yang memakai 4 atau 5, tapi saya itu pengalamannya beberapa guru yang saya itu ada perbedaan. Beda-beda ya. Lebih ada yang menganjurkan saya itu lebih pakai ke 6 atau 5. Nah, saya baru ngedengar Ibu juga tadi bilang 4. Nah, itu hukumnya gimana ketika kita itu aja Ibu. Baik, terima kasih. Bagus sekali. Jadi gini ya teman-teman, untuk membaca mat yang bukan selain mat tobi ya, seperti mat wajib, mutasil, mat jais, munfasil, itu memang ulama fuqara sepakat mat tersebut dipanjangkan lebih dari gunnah atau ikhfa. Jadi kalau gunnah dan ikhfa kan 3 ya, berarti boleh kita baca panjang 4 sampai 6 gitu Kak Ana. Bahkan misalnya mat arid lisukun di akhir ayat ya, mat arid lisukun lebih baik dibaca maksimal panjangnya. Jadi misal waladhdallin, nah itu boleh 6 harokat gitu. Atau misalnya kita kan membaca Al-Quran itu ada tekniknya ya, ada tadwir, tartil gitu ya. Nah, itu metode-metode itu yang digunakan oleh para fuqara, ulama fuqara. Misalnya, saya mau versi yang tartil. Nah, kalau tartil berarti benar-benar menempatkan ilmu tajwidnya dengan pas, konsisten. Kalau misalnya panjangnya di awal sudah menggunakan 6 harokat, maka seterusnya juga 6 harokat. Tapi kalau tadi, kan biasanya ada tadwir. Tadwir itu versi yang cepatnya, misalnya ada hafizah gitu ya, sedang murojaah atau sedang tasmi' gitu ya.
kan berarti dia sedang menghafal biasanya tanpa mengubah atau mengabaikan tajwidnya, dia membacanya secara cepat sehingga akan mengurangi panjang dari kadar yang ada. Misalnya harusnya 6, dia mengubah menjadi 4, itu boleh. Gitu. Misalnya waladhdallin, tuh nggak terlalu panjang banget, tapi tidak itu ke anak. Izin lagi sini. Ini insya Itu Allah kalau misalnya itu kan ada ada nggak tips buat kayak tips dari ibunya gitu biar kita konsisten untuk ya makainya 4 aja gitu biar nggak lari saat kita ngaji ngaji biasa itu sehari-hari di rumah itu kayak nggak yang tadinya kita baca 4 jadinya ke 5 gitu. Gimana, ada tips untuk konsisten nggak? Konsistennya sih sebetulnya kita berhati-hati dalam baca Al-Quran. Satu. Kedua, kalau tadi mau konsisten, panjangnya ambil tengah. Kalau misalnya 4, 5, 6 maksimal berarti 5. Gitu. Misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, konsisten pakai jari kita untuk ngetuk Kak. Nah, bisa dua kalau jari kita ikut menghitung gimana ya, waladdallin gitu. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Jadi takarannya adalah ketukan tadi. Ya, contoh Qul a'udzu, dulu bahkan kalau saya diajarkan sama, kan kebetulan saya ngajinya sama bapak saya gitu ya. Diajarkan bapak saya pakai ketukan. Jadi kita ngetuk-ngetuk di meja gitu. Qul a'udzu birabbin nas. Ingat di ayun. Nas. Jadi kita benar-benar memperkirakan bahwa itu ada 5 ketukan gitu. Gitu Kak Ana. Mudah-mudahan bisa membantu. Ibu boleh terakhir kali teman-teman. Banyak ya Kak Ana, ini diborong sama Kak Ana. Enggak Ibu, ini terakhir. Ini saya sangat keliru kan lagi ngajar juga ya Ibu. Di surat Al-Insyiqaq ada tanda wakaf yang titik 3 tuh ada 2. Di surat Al-Insyiqaq ayat berapa? 15. Yang bunyinya inna itu balap. Ada titik 3 mu'anakoh ya. Itu lebih baiknya gimana cara berhentinya Ibu? Saya kadang masih ragu untuk nge-share ke anak didik sendiri. Yang ayat berapa nah? 14. 15. Inna huzanna allayyahura bala inna rabbahu kana bihi basira. Titik 3-nya mu'anakohnya ada di mana? Di Yahuro di akhir kalimat ayat 14, terus di bala. Bala itu di ayat awal 15. Bala itu maknanya tetapi. Jadi kalau misalnya ada sebaiknya Kak Ana berhenti di titik 3 atau mu'anakoh yang kedua. Misalnya di sini ayat ke-14 ya, ayat innahu dhanna allayyahura bala. Gitu. Kemudian inna rabbahu kana bihi basira. Atau misalnya boleh sih sebetulnya tidak ada patokan banget harus berhenti di makna tersebut, tidak. Kak Ana boleh berhenti di innahu sesuai dengan tanda wakofnya gitu. Bahkan wakof itu kan baiknya memang berhenti. Berarti ada salah satu biasanya kan. Ya. Iya kan salah satu. Tadi kan misalnya yahuro bala, sudah berhenti di bala, maka balanya innahunya terus. Yahuro bala kan berarti titik 3 pertama sudah terus. Kemudian titik 2 kedua berhenti di bala, gitu kan ya. Nah, atau boleh Kak Ana berhenti di alayyahur.
Bala inna rabbahu kana bihi basiro. Seperti itu. Tapi kalau saran saya berhenti karena ini untuk anak-anak, berhenti sesuai wakaf saja gitu. Tapi dijelaskan bahwa di situ ada titik 3 namanya mu'anaqah, berhenti di salah satu titik, boleh di depan, boleh di nomor kedua gitu. Itu aja Ibu, makasih banyak ilmunya hari ini. Sama-sama Kak. Teman-teman. Saya izin bertanya. Banyak kesalahan. Siapa ini? Asyifa. Oke, silakan Syifa. Kan di Al-Quran itu ada wakaf sifrun mustatir sama sifrun mustadir. Itu cara membedakannya gimana kan? Ya Bu, kan emang kalau beda bulatnya ya Bu. Tapi maksudnya gimana ya? Cara Kayaknya ilmunya belum sampai ke sana deh Mbak Syifa. Ini masih bahas lahnul jali dan lahnul khafi. Nggak apa-apa, nanti ini sekedar wawasan tambahan ya buat teman-teman yang lain. Tadi memang tanda wakaf itu banyak pembedanya. Maka bahkan ada jenis-jenis huruf yang mana disebut tanda wakaf, mana yang disebut tanda waswal. Kalau tanda waswal itu artinya harus diteruskan. Sementara kalau wakaf itu wajib berhenti. Nah, jadi teman-teman harus hafalin tuh huruf-huruf yang dibaca wakaf itu huruf apa aja. Yang waswal itu huruf apa saja itu sebetulnya wajib dihafalkan. Nah, tadi yang disebut oleh Mbak Syifa itu tuh ada tingkatannya lagi. Wakaf yang jenisnya masuk ke sifrun apa tadi ya? Kalimat tersebut, maka itu yang bagaimana? Itu ada tingkatannya lagi. Nah, kita awali dengan tanda wakaf yang wajib dulu. Misalnya qaf lam, qaf, to, jim gitu ya. Itu tanda-tanda wakaf yang wajib berhenti. Bahkan ada wasol. Wasol itu ada lam alif. Lam alif itu nggak boleh dibaca berhenti, maka dia disebut wasol. Karena lam alif maknanya la, nggak boleh berhenti di situ. Gitu. Itu ya Mbak Syifa, nanti mungkin di bab selanjutnya ya. Jangan start, nanti teman-teman takut bingung. Ya, makasih Bu. Keren banget. Ini berarti ilmunya udah banyak. Boleh nanti sharing-sharing Mbak Syifa, kalau misalnya teman-temannya ada yang mau bertanya, kita beri kesempatan boleh bertanya dengan sesama teman yang mungkin kali Mbak Syifa itu lulusan pondok pesantren gitu ya, sudah banyak materi tajwid yang lebih beliau dapatkan. Nah, boleh di-sharing dengan teman-teman yang lain. Makasih Bu. Sama-sama Mbak Syifa. Boleh yang lain silakan. Ibu izin ada yang bertanya di kolom komentar Ibu. Oke, boleh dibacakan. Ya, boleh Mbak Mela, bantu bacakan. Kak Puji izin bertanya Bu, bagaimana cara membedakan agar makhraj za dengan zal dibaca berbeda secara dari pelafalan itu? Dal dan za gitu ya. Za. Nah, bedanya semua dia ada di lisan ya, ada di depan. Zal itu tempelkan di itu bagian atas, sementara z agak ke dalam, ya. Jangan di ujung banget, sedikit. Zal, za, gitu ya. Seperti teman-teman mengucap huruf z itu za. Kalau zal itu agak ke depan, gitu. Coba dipraktekkan. Siapa yang bertanya? Puji ya. Za. Ini sering terjadi memang fenomena. Bahkan anak saya mengucap aja sering saya koreksi. Huruf za. Padahal nama dia misalnya Zalfa, itu kan harusnya dia udah fasih ya membaca za-nya ya, tapi dia pasti nyebut nama sendiri Zalfa gitu. Nah, ini karena kesalahan dalam meletak ujung lidahnya. Za itu di ujung, sementara za agak masuk, za di belakangnya sedikit, za. Yang ditempelnya di atas. Za. Gitu ya. Puji. Ada lagi Mbak Mela? Ada yang bertanya. Mungkin Ibu Suci ingin memberikan pertanyaan. Kak April mau bertanya Ibu. Siap. Bertanya. Aku Ibu. Ya, sip. Ibu izin bertanya. Dalam membaca huruf setiap ayat Al-Quran, apabila
maka akan memiliki arti yang berbeda. Lalu terjadi pada saat ketika kita sedang sholat atau ibadah, apakah itu dapat membatalkan atau bahkan dapat membuat sholat jadi tidak sah? Oke, bagus sekali April pertanyaannya, Masya Allah. Ya, betul teman-teman. Tadi pertanyaan April, Bu, kalau misalnya kita baca Quran, bahkan bukan hanya di sholat yang paling ini ya, paling apa sih yang kita harus hati-hati. Bahkan dalam sholat itu ada bagaimana cara sholat yang benar melalui fikihnya terlebih dahulu. Kita pelajari fikih. Ilmu fikih itu ilmu yang mempelajari tentang syarat ibadah. Misalnya, kalian wudhunya harus benar seperti apa, kalian unsur taharah itu kebersihan diri kita, misalnya ada najis atau misalnya kita dalam kondisi yang kena najis tapi kita tidak paham. Nah, ini juga akan mempengaruhi bagaimana sholat kita diterima atau tidak. Nah, bagus sekali bagaimana dengan bacaan Al-Quran. Kalau tadi salah maknanya, tentu ya kalau secara kaidah sholat ya, rukun sholat itu tentu salah. Sholatnya tentu tidak akan diterima gitu. Tapi itu tadi makanya pentingnya kita mempelajari bacaan Al-Quran. Ketika kita sudah tahu, maka kita harus perdalam lagi untuk lebih hati-hati, waspada dengan bacaan yang sudah kita lafalkan. Makanya nggak apa-apa belajar satu surah dulu, kemudian pelajari benar-benar kita tajwidnya, sehingga ketika mempraktikkan dalam sholat itu benar. Artinya kalau kan gini ya, kalau ilmu yang kita sudah pelajari, kita praktikkan, tapi kita tidak paham, tentu Allah dima'fu atau maaf gitu ya, masih meridhoi. Namun ketika kita sudah paham, itu harus kita lebih dalam mempelajarinya sehingga kita hati-hati dalam melaksanakan ibadah sholat kita. Betul, April, seperti itu. Jadi, benar-benar dipelajari. Makanya gini ya, bahkan sampai ada ulama yang membuat buku untuk bagaimana cara sholat yang benar gitu. Dari mulai mentadaburi ayat-ayat yang kita baca dalam sholat, maknanya gitu, supaya kita khusyuk sholatnya, kita paham makna dari ayat yang kita baca gitu. Kiril, semoga membantu ya. Terima kasih. Bagaimana teman-teman, sudah cukup ya? Berapa sekarang? Harusnya jam berapa? Atau ada sesi 15.30? Oh, berarti setengah 4 ya. Masya Allah. Ya, teman-teman, bagaimana Mela? Sudah cukupkan atau bagaimana? Cukup, Ibu. Kalau gitu cukup ya. Oh iya, tadi soalnya. Oh iya, jangan kenceng-kenceng kedengeran. Oke, sudah ya. Tidak ada pertanyaan. Teman-teman. Oke, nantinya harapannya kita bisa menyelenggarakan kegiatan pelatihan tasik dengan cara offline, bisa di kampus, bisa di kelas, di mana saja, sehingga teman-teman ini dapat ilmu yang benar-benar afdol gitu ya. Di lewat Zoom juga bisa lebih bisa mudah dijangkau ya teman-teman yang terkendala hadir di lokasi, bisa by online itu juga lebih baik. Tapi harapannya kita bisa bertemu secara langsung. Itu saja, Mila, mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan, MC. Terima kasih kepada Ibu Suci atas penyampaian materinya. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, hadirin sekalian, selesai sudah kegiatan tasing kita pada siang hari ini. Acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman sekalian pada kegiatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.